Bapa, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu. Pagi ini Engkau kembali mengundang, Engkau kembali menyambut kami di hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kiranya pagi ini kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan ibadah ini boleh mentransformasi hidup kami, mengubahkan kami Tuhan, untuk lebih bertumbuh matang, kuat, dan makin mengasihi Engkau. Bapa, berkati firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kuduskan kami, terjemahkanlah firman-Mu itu ke dalam hati kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang boleh menolong kami. Dan pakai hamba yang terbatas dan sederhana ini untuk boleh menjadi berkat, memberitakan firman-Mu dalam kuat kuasa dan urapan Roh Kudus Tuhan yang menyertai dan melingkupinya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua sekalian. Shalom saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh kembali ada di hadapan hadirat Tuhan, dan kita boleh bersama-sama untuk menyembah dan melayani. Hari ini saudara sekalian kita juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diberikan tema doa dalam iman dan kebenaran. Dan kita juga akan membacanya dengan bangkit berdiri. Saya mengajak mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan membaca ayat 16b, surah 17, lalu ayat 18 kita akan baca bersama. Yakobus 5:16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sama-sama. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Silakan duduk semua sekalian. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, melakukannya, dan juga menyimpannya dengan teguh dalam kehidupan setiap kita. Cuma sekalian, Alkitab mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jujur pagi ini saya mau tanya, saudara, dan renungkan, jawab dengan jujur di hati masing-masing. Apakah hari ini Anda masih percaya ada kuasa yang besar di dalam doa? Oke, baik. Yang kedua, saudara sekalian, saya mau tanya, kalau Anda percaya ada kuasa yang besar di dalam doa, apakah hari ini kita masih punya sebuah kehidupan doa yang sungguh-sungguh? Ketika kita berdoa, kita betul-betul ngomong sama Tuhan. Kita betul-betul mengimani dan meminta. Bukan hanya kata-kata rutinitas yang kita ulangi. Tuhan terima kasih hari ini gua mau makan, amin. Tuhan terima kasih malam ini gua mau tidur, amin. Tuhan terima kasih gua udah bangun, amin. Tapi Engkau bercakap-cakap. Engkau berbicara dengan dia. You speak with him. You pray, Anda berdoa, Anda meminta dengan sungguh. Dan Anda mengimani apa yang Engkau minta. Mesti tidak meminta Anda untuk mengatakan amin atau angkat tangan. Ya, ini kita cukup jawab di dalam hati kita masing-masing. So sekalian, kita bersyukur hari ini kita berjumpa dengan satu pribadi, Nabi Elia. Siapa Nabi Elia? Elia adalah Nabi Israel yang besar. Orang Israel sangat menghargai dia. Dan dia adalah nabi yang dipakai Tuhan melakukan banyak mujizat. Tidak semua nabi Israel melakukan mujizat. Musa melakukan mujizat. Elisa di perjanjian lama melakukan mujizat. Dan dia adalah nabi pertama yang membangkitkan orang mati. Kisah anak janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Elia adalah kisah kebangkitan pertama yang ada di Alkitab kita. Dan itu luar biasa. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan satu hal yang indah. Walaupun Elia nabi yang dihormati, dihargai, tapi penatua Yakobus di dalam surat Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. NIV menerjemahkan a man just like us. A human being like us. Wow. Dia bukan malaikat, bukan makhluk surgawi, bukan
manusia setengah dewa yang dikirim ke dunia. Dia bukan ciptaan dari dunia lain atau ciptaan lain yang berbeda dengan kita. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Dan ini satu good news, satu penghiburan yang sangat luar biasa. So sekalian, itu berarti apa yang kita akan pelajari hari ini relevan dan kita juga bisa sama seperti itu. Di dalam ayat 17 dikatakan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, terjemahan yang akurat dari bahasa Ibrani, he prayed in prayer. Dia berdoa dalam doanya. Artinya dalam bahasa Ibrani itu dua kata yang diulangin itu menunjukkan sebuah keseriusan yang ada. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau kita mencari di perjanjian lama tidak ditulis bahwa dia berdoa supaya hujan jangan turun. Tapi ada sebuah statement yang dia katakan kepada Raja Ahab yang jahat. Ya, di pasal 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Beberapa terjemahan di dalam bagian ini ya dengan memahami tata bahasa orang Yahudi memparafrase bahwa demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang di hadapannya aku berdiri dan berdoa. Ya. Dan dari situlah disimpulkan bahwa Elia berdoa. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jemaat sekalian, saya sangat percaya bahwa ini bukan maunya Elia, tetapi Tuhan memerintahkan dia untuk mendoakan hal ini dan memberitakan hal ini kepada Raja Ahab. Mengapa? Karena ketika Elia mendoakan hal ini dan menubuatkan hal ini, dia sendiri susah. Hari ini kita akan belajar 4 hal dari hidup Elia di dalam kehidupan doanya. Yang pertama, saudara sekalian, kehidupan doa Elia. Elia adalah orang yang betul-betul belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ketika dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang kulayani, yang di hadapannya aku berdiri, sesungguhnya tidak akan ada hujan atau embun pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara jangan menyangka bahwa ketika dia menubuatkan hal ini, lalu dia jadi tenar, jadi terkenal, ya banyak cuan, diundang jadi pembicara di mana-mana, ya wah nabi yang hebat ya, dan semua orang memberi persembahan kepada dia. Enggak, saudara sekalian. Nabi Elia mengalami konsekuensi yang sama seperti orang Israel yang lain. Ya, dia harus bersembunyi dari Raja Ahab yang jahat, yang ketika mengetahui apa yang dia nubuatkan terjadi dan bangsa itu begitu menderita karena kekeringan yang luar biasa, itu raja mau bunuh dia, saudara sekalian. Elia tidak punya cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan dia bergantung penuh kepada the mercy of God, bergantung pada belas kasihan Tuhan. Soalnya kalau saudara hidup dari belas kasihan orang itu nggak enak. Ya, kita dikasihani seperti pengemis, dan Elia seperti seorang pengemis di hadapan Tuhan. Tetapi dia melakukan yang terbaik untuk berjalan dalam ketaatan. Dan Tuhan Yehova Jireh menyediakan segala kebutuhan untuk Elia. Hanya dengan cara Tuhan sendiri. Itu apa? Tuhan kirim burung gagak membawa daging. Burung gagak di dalam tradisi orang Yahudi itu adalah burung yang haram. Ya, kita juga nggak suka burung gagak. Orang Chinese kalau ada burung gagak, waduh cilaka ini ya. Ada pertanda nih siapa tetangga kita yang bakal mati gitu ya. Terus kalian banyak budaya nggak suka burung gagak karena burung gagak itu udah hitam, jelek, makan bangkai, suaranya jelek, au 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 gitu ya. Dia bukan burung beo yang bisa ngomong selamat pagi atau Indonesia tanah airku nyanyi, nggak bisa ya. Atau suara burung perkutut yang bisa berkicau, enggak. So sekalian burung gagak suaranya jelek, tapi Tuhan pakai itu. Dan Elia nggak bisa protes, Tuhan kok kirimnya burung gagak sih, pakai kayak burung lain yang lebih cakep gitu ya. Aduh, tapi Elia taati itu. Bahkan ketika sungai kering, Elia tidak perlu takut. Ketika sungai Kerit sudah nggak ada airnya, sumber perbekalannya mengering, tetapi kesetiaan Tuhan tidak berhenti. Itu luar biasa. Sekalian saya belajar satu hal. Ya, ketika misalnya situasi ekonomi dunia memburuk, atau misalnya situasi ekonomi bangsa hari ini memburuk, atau situasi tempat perusahaan di mana kita bekerja memburuk, ini seperti sebuah gambaran sungai Kerit yang mengering. Tapi tetap ingat, kasih setia Tuhan tidak berhenti.
Dan disitulah kita berharap dan beriman kepada Tuhan. Tuhan mau memakai sebuah cara yang lain lagi untuk mencukupi Elia. Burung gagak udah tidak membawa makanan untuk dia, tapi Tuhan kasih perintah, Elia pergi ke seorang janda di Sarfat. Di situ aku akan menyediakan segala kebutuhanmu. Sekali lagi Tuhan bekerja hanya persis dengan cara yang dia tetapkan. Dan Elia tidak bisa pilih, Elia tidak bisa protes. R.A. Torrey mengatakan satu kalimat yang sangat indah, kuasa doa tidak terletak pada orang yang berdoa, tetapi pada dia yang menjawab doa. Hari ini kita melihat sebuah doa yang dahsyat dari seorang nabi Tuhan yang hebat, tapi semua itu hebat bukan karena Elia yang hebat, tapi karena pribadi Allah yang hebat. Itu berarti kalau Elia orang biasa dia bisa berdoa seperti ini, hari ini engkau dan saya pun bisa. Mari kita belajar kehidupan doa yang sama seperti Elia. Tim Keller mengatakan satu kalimat, doa adalah pekerjaan terpenting yang dapat kita lakukan karena doa adalah pekerjaan yang menghubungkan kita dengan kuasa Tuhan. Karena itu cuma sekalian, mari kita jangan berhenti berdoa. Ya, jadikan doa sebagai disiplin, sebagai sebuah momen di mana kita kembali bertemu dengan Tuhan dan kembali kita hidupkan kembali dinamika kehidupan doa kita. Yang kedua, saudara sekalian, kalau tadi yang pertama Elia belajar bergantung penuh pada Tuhan. Yang kedua, Elia itu berani meminta hal yang hanya Tuhan saja bisa berikan. Dan ini menunjukkan iman yang luar biasa. Doa Elia bukan doa yang basa-basi dengan permintaan kecil kepada Allah, tapi ia berani meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dia minta supaya kekeringan berakhir. Nanti setelah 3,5 tahun kemudian, setelah dia menurunkan api dari langit, membakar semua korban yang ada, dia masih terus berdoa menunggu sampai hujan turun. Dia berdoa meminta putra dari janda Sarfat untuk dibangkitkan. Karena ketika dia pergi ke sana dan tercukupi, ya minyak dan gandum tidak pernah habis dan tersedia makanan yang cukup sepanjang masa kekeringan itu. Tapi tiba-tiba satu hari anak laki-laki dari janda itu meninggal. Dan janda itu mengatakan, kamu kesini untuk apa sih? Untuk menghukum saya? Apakah menunjukkan dosa-dosa saya sampai putra saya terbunuh? Ya. Dan Elia begitu sedih. So sekalian, di zaman itu belum pernah ada nabi lain dalam catatan sejarah, track record ada orang yang mati bisa dibangkitkan. Tapi dia berani berdoa, minta hal itu kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan itu. Dan ketika dia berperang melawan nabi-nabi palsu dari Baal dan Asyerah, dia berdoa memohon Tuhan menurunkan api dari surga untuk membakar persembahan di puncak Gunung Karmel. Tuhan berikan itu. Kalimat ini sangat bagus, ya, mengatakan a person like us, Elijah. Elia adalah orang biasa seperti kita. Kalau dia adalah orang biasa seperti kita, yang bisa berdoa begitu dahsyat, maka kita orang biasa yang seperti Elia juga bisa berdoa, doa yang sama. Amin. Dan firman Tuhan memberikan kita satu ayat di perjanjian baru sangat indah. Kita baca sama-sama ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 14, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau yang pertama Elia belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Yang kedua, Elia berani meminta hal yang cuma Tuhan yang bisa kasih. Yang ketiga, saudara sekalian, doa-doa Elia adalah doa yang mengarahkan dunia kembali kepada Tuhan. Ini adalah sebuah a prayer for repentance and revival. Doa yang membawa pertobatan besar dari banyak orang. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, dia berdoa begini ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Luar biasa. Apa yang dia doakan adalah sebuah hati seorang hamba Tuhan, seorang misionaris ya, yang ingin melihat pertobatan sejati.
Dan dia mendoakan, biarlah diketahui orang bahwa engkaulah, you are the God of Israel. Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Hati Elia sepenuhnya selaras dengan Tuhan. Dan dia berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan darinya. Dan doa-doanya mengarahkan dunia kembali kepada Allah. So sekalian, ketika tepung dan minyak sang janda tidak pernah habis, ya itu bukan sekedar untuk mencukupkan kebutuhan Elia bisa makan hari demi hari. Tapi lebih daripada itu adalah sebuah pengingat khususnya bagi keluarga janda dan anak itu, dan juga bagi setiap kita yang hari ini membaca Alkitab, bahwa Allah melihat kebutuhan kita dan Dia menyediakannya. Hari ini ketika engkau bergumul dengan kebutuhanmu, dengan hidupmu, berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, Dia menyediakan, Dia memberikan. Saya musuh pribadi mengalami banyak hal ketika tidak ada resource yang ada dan secara hitungan manusia nggak bisa. Dan ketika minta sama Tuhan, walaupun imannya nggak sebesar Elia, kadang-kadang masih takut-takut. Kadang-kadang orang zaman ini berdoa begini, Tuhan, aku membutuhkan dan mohon Tuhan berikan mujizat Tuhan. Tapi biarlah sesuai kehendak Tuhan. Ya, betul itu doa yang elegan yang Yesus doakan juga. Ya, tetapi kita perlu belajar ya lebih beriman. Tapi walaupun iman saya kecil, ya nggak seperti Elia, tapi Tuhan kasihan dan Tuhan memelihara, Tuhan mencukupi. Pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa saya punya Allah yang hidup, yang sama seperti Allahnya Elia, dan itu sudah cukup. Teman-teman, engkau pun punya Allah yang sama, Tuhan yang sama, Tuhannya Elia, Tuhannya Musa adalah Tuhanmu juga. Amin. Amin. So sekalian, ketika Dia membangkitkan putra sang janda dari kematian, itu adalah sebuah pengingat ya bahwa Tuhan itu peduli dengan luka yang terdalam dari kita, dan Tuhan memulihkan jenazah mayat yang sudah mati untuk boleh dihidupkan kembali. Ketika kekeringan terjadi, dan itu adalah doa Elia dan nubuat Elia kepada Raja Ahab, itu adalah sebuah pengingat bagi seluruh Israel dan raja yang jahat dan berdosa itu, bahwa angin dan badai pun tunduk kepada kehendak Tuhan, dan manusia tidak bisa mengontrol alam. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. 1 Raja-Raja 18 ayat 37, Elia berdoa begini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Elia waktu memanggil api dari surga untuk membakar habis air dan korban-korban tersebut. Jemaat sekalian, ketika Elia mempersembahkan korban, dia mempersembahkan dengan sebuah cara yang berbeda dengan para nabi Baal. Kalau nabi Baal hanya taruh korban dan berdoa, menari-nari, menore-nore diri mereka sampai berdarah-darah, minta Baal turunkan api, dan api nggak turun, pagi sampai sore nggak turun-turun. Elia mengatakan, oke, kalau begitu sekarang gali parit di sekeliling mezbah korban persembahan ini. Isi dengan air, tuang sampai penuh parit ini, dan basahi korban bakaran itu, tuang dengan air semua. Orang bilang gila ya ini. Gimana kalau ada percikan api yang kecil, gak bakal terbakar so sekalian. Ya, tetapi itulah menunjukkan bahwa ketika korban itu terbakar, itu bukan trik manusia, itu bukan kebetulan ada bunga api yang kecil menyala, atau karena saking panasnya itu kayu yang kering tiba-tiba menyala sendiri. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa api itu datang dari Tuhan. Dan itu Dia lakukan bukan untuk kemuliaannya sendiri, bukan untuk pamer, aku nabi yang hebat, lu lihat, lu takut lu ya. Enggak, saudara sekalian. Tetapi supaya orang tahu bahwa Yahweh adalah Allah dan tidak ada ilah lain di surga dan di bumi. Doa-doa Elia adalah bertujuan mengarahkan dunia kembali kepada Tuhan. A prayer for repentance and revival. Cuma sekalian, saya tidak tahu apakah dalam kehidupan doa kita aspek ini masih ada. Kita masih mendoakan revival di sekitar kita. Kita masih berdoa untuk kebangunan rohani di gereja kita ataupun di lingkup daerah ini. Hari ini ketika Tuhan memberikan ya PBG, ya perizinan bangunan gedung gereja telah kita dapatkan, apakah kita berdoa, Tuhan, langkah berikutnya penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa yang lebih lagi. Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa di sekeliling aku, keluargaku, tetanggaku, teman-teman yang aku kenal di tempat ini, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan.
Apakah prayer for revival ada di dalam doa-doa kita? Cuma sekalian Musa minta kalau boleh mari kita doakan itu kembali. Ya seperti Elia mendoakan bangsanya yang berdosa pada zaman itu. Kita tahu Tiongkok mengalami kebangunan rohani ketika mereka di bawah penganiayaan, ketika pemerintah komunis yang menarik semua Alkitab yang ada, mengusir semua misionaris asing, menangkapi orang-orang Kristen dan hamba Tuhan lokal, bahkan ada yang terbunuh, banyak yang mati. Tetapi saudara sekalian, dari perhitungan manusia, dari perhitungan ahli-ahli pertumbuhan gereja, situasi ini nggak mungkin gereja bisa bertumbuh. Ya karena kalau gereja mau bertumbuh mestinya ada gedung yang bagus, tempat yang nyaman, ya situasi yang kondusif, ya hamba-hamba Tuhan yang cukup yang bisa melayani literatur dan bahan-bahan ya firman Tuhan, Alkitab yang cukup yang bisa dibagikan kepada semua orang. Sesuai itu semua nggak ada, ya kebalikan semua. Tapi Tiongkok mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Ada orang Barat mengatakan kami malu ya karena kami ya di rumah kami rata-rata satu orang punya 2 Alkitab di rumah tapi nggak pernah dibaca, bisa lebih lagi. Tetapi orang Tiongkok ketika mereka nggak punya Alkitab, mereka masuk penjara, mereka nggak boleh bawa apa-apa. Ada teman-teman yang kasih kertas dilinting, oh itu isi kitab Injil Matius, dibaca saudara sekalian. 4-5 hari dia udah baca, dia linting kembali, dia kembalikan kasih ke teman lain. Loh cepat banget ya, nggak apa-apa, gue udah hafal. Begitu mereka keluar penjara, diadakan kebaktian, si pengkhotbah ajak, ayo buka Alkitab. Ya kalau jemaat Cimone buka udah dikasih enak ya di PowerPoint tinggal baca ya. So sekalian jemaat di Tiongkok itu nggak ada, ya mereka nggak punya Alkitab, tapi begitu suruh baca dia bacanya lancar. Pengkhotbahnya kaget, gila lu kok hafal? Iya kebetulan bagian itu gua udah hafal. Dulu waktu di penjara gua dikasih kertas yang dilinting, gua karena takut kalau itu hilang lagi gua hafal. Kalau pemerintah mau ngambil Alkitab fisik dari saya dia bisa rebut. Ya kalau kertas yang dilinting ketahuan pun diambil dibakar. Tapi kalau udah ingat di hati dan di sini dia nggak bisa ngambil. Betul juga. Terus kalian Brother Yun ya seorang hamba Tuhan di Tiongkok dia mengatakan begini, gereja di Tiongkok telah mengalami pertumbuhan dahsyat karena doa yang sungguh-sungguh, di mana tangan Tuhan yang perkasa campur tangan di masa penganiayaan dan ketidakpastian. Sebuah doa selalu, kehidupan gerakan doa mengawali revival. Dan itu menjadi pola yang selalu terjadi. Cuma sekalian kalau kita ingin revival terjadi di Tangerang, di Cimone, di komunitas gereja kita, di keluarga kita, maka kita harus bangkit dalam kehidupan doa. Cuma sekalian kita tahu Korea mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Yang kita tahu Korea Selatan, ya karena Korea Utara hari ini udah jadi negara komunis. Tapi kita nggak tahu ada berapa banyak orang Kristen yang masih ada di situ. Dan mungkin mereka masih setia, mereka masih bertumbuh. Ya kita nggak punya info yang banyak karena nggak bisa masuk ke situ. Ya tetapi ternyata ketika saya membaca catatan sejarah, revival yang pertama terjadi di Korea itu terjadi di Pyongyang, which is adalah Korea Utara, karena zaman itu belum terpecah utara dan selatan, ya dan menurut catatan tahun 1907, yaitu 100 tahun lebih yang lalu, ya ada 5.000 orang bertobat, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan banyak kesembuhan mujizat terjadi, perubahan hidup orang-orang Korea yang dulunya suka mabuk, suka berjudi, ya suka main perempuan, mereka bertobat, hidup mereka dipulihkan, mereka nggak berdosa lagi. Dan komunitas pun dipulihkan oleh semua itu. Dan revival terjadi. Dan kemudian itu dibawa ke Korea Selatan, ke seluruh Korea yang ada. Tapi sayangnya ketika kemudian terpecah dan Korea Utara dikuasai oleh rejim militer dan komunis, ya hari ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya ya di sana masih ada banyak umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Pendeta Yonggi Cho mengatakan, the church in Korea has been a living testimony to the power of prayer. Gereja di Korea adalah sebuah kesaksian hidup dari kuasa doa. Dan betul sekalian, hari ini kita melihat gereja yang bertumbuh luar biasa. Ya kita kagum, wih gedungnya bagus-bagus, wih jemaatnya bagus-bagus, wih kalau bikin orkestra keren-keren. Ya tapi kita nggak tahu harga yang mereka bayar dulu ya. Generasi yang terdahulu berdoa dengan sungguh-sungguh. Banyak misionaris yang memberikan hidup nyawa mereka berkorban ya bagi umat Tuhan di situ.
Hari ini kalau mereka diberkati, ya itu adalah satu hal yang wajar. Ya, dan ribuan orang datang kepada Kristus ya ketika kebangunan rohani terjadi. Tapi apa yang ada dengan orang Kristen zaman ini? Hari ini kita punya sebuah masalah, yaitu masalah teologis yang kadang-kadang pengetahuan teologis itu bisa menghalangi kita berdoa. Kita tahu namanya kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berdaulat, maka dia akan mengerjakan itu. Nah, kemudian orang Kristen yang setengah-setengah ya dengar seminar teologi, punya pemahaman sedikit tentang teologi kedaulatan Allah, lalu ngomong gini, lah kalau Tuhan itu berdaulat, ngapain saya berdoa? Saya nggak berdoa, Tuhan juga tahu. Saya nggak berdoa, Tuhan juga akan mengerjakan itu. Males akhirnya, cilaka saudara sekalian. Kemudian muncul kelompok kedua, kritis. Kritisnya gini, loh kalau kita diperintahkan untuk berdoa, bagaimana bisa dikatakan bahwa Tuhan berdaulat dan telah menentukan segalanya sebelum sesuatu yang akan terjadi? Lah, kalau Tuhan sudah mau melakukan itu, ngapain suruh gua doa gitu ya? Kritis, walaupun dia bukan malas, tapi dia bokam guan gitu loh. Ngapain gua capek-capek berdoa padahal Tuhan sudah akan mengerjakan itu. Cilakanya jangan-jangan ya kita nggak berani ngomong belak-belakan begini, tapi dalam hati, dalam pikiran kita, hati kecil kita motivasinya begini. Amin. Oh, bertobatlah yang mengatakan yang amin ya. So sekalian, atau kemudian kita menjadi filsuf dan oportunis. Wah, kalau doa kita bisa mengubah kehendak Allah yang berdaulat, mau dong gitu ya. Wah, gue bisa lebih hebat dari Tuhan nih. Doa gue mengubah kehendak Tuhan, melencengkan, membelokkan ya rencana Tuhan. Waduh, cilaka ini. Ya ini 3 poin ini ya, malas, kritis, dan oportunis itu adalah efek samping dari sebuah teologi yang dipahami setengah-setengah dan tidak dihayati dengan baik. Cilaka. Akhirnya apa? Dampaknya adalah kita berdoa dengan manipulatif, berupaya menggerakkan, memaksa, meyakinkan, mengubah Tuhan. Dan kita berpikir bahwa kekuatan itu ada pada diri kita. Ya selama kita menggedor pintu surga kenceng-kenceng, Tuhan akhirnya nurut sama kita. Cilaka itu. Atau ketika kita melihat semua itu, ya udahlah, gue gak berdoa juga semua akan jalan baik-baik. Ya, gue berdoa pun dunia jadi tambah buruk, tidak berubah. Gue berdoa pun, ya kalau Tuhan mau dunia baik, baik sendiri. Kemudian kita tidak sungguh-sungguh lagi untuk berdoa. Ini sebuah pemahaman yang salah. Cuma sekalian, J.I. Packer, seorang teolog, mengatakan begini, manusia memperlakukan kedaulatan Allah sebagai tema perdebatan. Kita berdebat gak habis-habisnya dari semua pandangan teologi yang ada tentang isu kedaulatan Allah. Tapi padahal di Alkitab itu adalah urusan tentang penyembahan, worship. Ya ketika kita tahu Allah yang berdaulat, kita menyembah dia, kita hormat pada dia. Kita gak berani macam-macam. Ya kita gak tonjolkan otak kita, rasio kita, kepandaian kita, teori-teori kita. Karena ketika kita berjumpa dengan Allah yang berdaulat, sikap yang seharusnya adalah kita menyembah dia. Bukan mengajak orang berdebat atau merendahkan pandangan orang lain dan menyombongkan diri kita. Yang keempat, jemaah sekalian, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia melihat jawabannya. Ketika dikatakan bahwa api Tuhan sudah turun, ya, dan Elia mengatakan, "It's okay, jangan takut, kamu boleh pulang, hujan akan turun sebentar lagi." Raja Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas dan lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikian sampai 7 kali. Dan momen itu si Raja Ahab udah pergi makan minum enak-enak, dia masih terus berdoa walaupun dia udah memenangkan peperangan rohani di puncak Gunung Karmel. Tapi sebelum janji Tuhan digenapi dan dinyatakan, dia tetap menanti dan berdoa. Elia bilang, "Tuhan, kan semua sudah beres, gue yakin deh Tuhan gak bakal ingkar janji ya. Udah deh Tuhan, gue capek ya, gue mau tidur dulu ya, gak usah doa dulu." Tapi Elia gak begitu loh, dia punya sebuah kegigihan yang sungguh. Pada ke-7 kalinya berkata bujang itu, "Ya, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan."
Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Jemaat sekalian, pemahaman akan kedaulatan Allah harus menjadi pendorong untuk kita berdoa. Karena satu-satunya Allah yang dapat menjawab doa adalah Allah yang berdaulat. Ketika engkau tahu Dia adalah Allah yang berdaulat dan Dia adalah Allah yang menjawab doa kita, itu membuat kita lebih semangat berdoa, lebih sungguh-sungguh dan tekun dalam kehidupan doa kita. Cuma sekalian, musuh juga mau mengakui bahwa kehidupan doa musuh pun bukan selalu ideal, ya, seideal Nabi Elia atau Brother Yun dari Tiongkok. Ya, saya juga manusia biasa yang kadang naik turun. Tapi ketika saya diingatkan kembali oleh firman Tuhan, saya sangat bersyukur ketika dalam proses persiapan firman Tuhan ini, Tuhan kembali mengingatkan, kembali mengoreksi saya. Firman Tuhan kembali mengoreksi saya. Ya, doamu jangan tawar-tawar, ya, kamu bangkitkan kembali. Dan saya diberkati. Ada satu ayat yang saya juga temukan di Zakaria 12 ayat 10. Dan firman Tuhan ini mengatakan ketika seorang berdoa dengan sungguh-sungguh, itu artinya Tuhan yang sendiri yang mencurahkan roh permohonan dalam hidupnya, hatinya. Kita baca sama-sama ayat ini, kita bangkit berdiri. Zakaria 12 ayat yang ke-10. 2, 3. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Silakan duduk semua sekalian. Tuhan mengatakan, ya, aku akan memberikan roh pengasihan dan roh permohonan. The spirit of grace and the spirit of prayer. Dan hari ini kalau engkau dibangkitkan kembali dalam kehidupan doa, ya, itu adalah karena Tuhan memberikan the spirit of prayer di dalam hatimu untuk membangkitkan kehidupan doamu. Musuh mengundang jemaat sekalian, mari kita boleh kembali bergabung di kebaktian doa Rabu atau doa pagi Sabtu kalau kita memungkinkan, kalau kita punya waktu. Ya, dan mari kita menjadikan, ya, platform ini sebagai sebuah sarana di mana kita memohon Tuhan berikan revival bagi gereja kita, bagi lingkungan di mana kita berada. Dan terakhir saya akan menutup satu quotes dari penulis buku dan teolog A.W. Pink. Dia mengatakan, Allah yang telah memutuskan untuk memberi berkat-Nya juga lebih dulu memberikan semangat permohonan untuk mencari berkat tersebut. Ketika Tuhan ingin memberkati hidupmu, Dia akan memberikan engkau hati untuk berdoa. Ya, dan yang kita doakan bukan sekedar berkat buat kita, ya, tapi juga buat lingkungan kita, buat bangsa kita, buat keselamatan orang-orang di sekitar kita, buat kebangunan rohani yang akan terjadi. Ketika itu akan Tuhan berikan, Dia akan pilih orang-orang yang akan Dia pakai untuk mendoakan itu. Dan itu adalah sebuah proses yang nanti di kekekalan kita baru tahu kenapa Tuhan pakai cara ini. Ya, tapi marilah hari ini di dalam pemahaman kita yang terbatas ini, kita taati Tuhan, kita hormati Tuhan, dan ketika Tuhan berikan itu di hati kita, kita ikuti dan kita lakukan. Saya rindu apa yang Elia hidupi dan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan menunjukkan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kami, ya Bapa. Tapi melalui hidup orang yang biasa ini, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa memakai dia. Dan dia boleh memanjatkan doa-doa yang dahsyat, yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Bapa, kami juga rindu Engkau boleh berkati hidup kami. Berikan Tuhan roh doa, roh permohonan di dalam hati kami. Dan ajar kami untuk berdoa seperti Elia. Ajar kami untuk bergantung penuh kepadamu dalam hidup kami. Ajar kami untuk berani meminta hal-hal yang hanya Engkau saja yang dapat lakukan itu dan berikan kepada kami.
Dan ajar kami Tuhan untuk punya hati yang rindu melihat revival dan pertobatan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mungkin ada orang-orang yang selama ini kami doakan dan mereka belum datang kepadamu. Tapi Bapa, tolong kami tetap setia mendoakannya. Tolong kami tidak putus asa. Tolong kami Tuhan, bangkitkan semangat itu kembali dan roh doa itu dalam hati kami. Dan Bapa, berikan juga Tuhan bagi jemaat-Mu GKI Cimone sebuah revival yang boleh membawa kami untuk boleh bertumbuh dalam iman dan kehidupan doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh baca renungkan pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.